Dua pelajar SMA dilaporkan diserang oleh orang tak dikenal menggunakan balok usai berbuka puasa di kawasan Pantai Amban, Manokwari, Papua Barat pada Rabu 4 Maret 2026. Satu pelajar pria berinisial FR 18 tahun dilaporkan meninggal dunia, sementara rekannya wanita berinisial SAP 16 tahun menderita luka memar. Sementara itu, polisi telah mengantongi identitas sejumlah terduga pelaku dalam kasus penyerangan yang menewaskan seorang pelajar di Pantai Amban. Informasi ini dibenarkan oleh Kanit Pidum Satreskrim Polresta Manokwari, yakni Ibtu Eron Wanma, pada Kamis 5 Maret 2026. Polisi menyatakan tim penyidik telah mengantongi beberapa nama terduga pelaku. Namun saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk melacak keberadaan para terduga pelaku. Sebagai informasi, insiden tragis tersebut terjadi ketika kedua korban berinisial FR dan SAP sedang duduk di kawasan pantai sambil menunggu waktu berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, seorang pria tak dikenal datang dan menendang kursi tempat keduanya duduk. Korban FR sempat menegur pelaku, namun langsung dipukul menggunakan balok kayu hingga mengalami luka serius. Pelaku kemudian memukul korban perempuan berinisial SAP di bagian wajah serta menendang perut dan dadanya sebelum melarikan diri dari lokasi. Korban yang terluka sempat mendapatkan bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amban. Kemudian FR ditemukan sudah tidak bernyawa saat polisi tiba di lokasi kejadian sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Adapun hasil visum sementara menunjukkan korban laki-laki meninggal dunia akibat luka berat di bagian leher. Dalam hasil olah TKP sementara, polisi menemukan balok kayu yang diduga digunakan pelaku serta sejumlah barang bukti milik korban. Selain melakukan kekerasan, pelaku juga diduga mengambil handphone dan dompet korban sebelum melarikan diri. Berdasarkan hasil visum tadi malam dari pihak rumah sakit umum itu, jadi itu lehernya kemungkinan patah. Ya, tapi untuk dilakukan otopsi, keluarga korban ini tidak kena sedia. Karena keluarga korban sampaikan untuk penyebab kematian kan sudah jelas. Itu leher itu sudah tidak bisa ini lagi. Jadi kemungkinan besar patah sehingga penyebab utama kematian itu di situ. Untuk barang-barang bukti untuk barang bukti di TKP kita temukan itu sebuah balok yang diduga kuat sebagai barang bukti yang dipakai pelaku untuk memukul si korban. Kemudian ada tas dan pakaian korban. Apakah barang-barang pelaku diambil? Untuk barang korban itu ada yang diambil handphone serta dompet. Untuk upaya pengejaran terduga pelaku ini dari kepolisian sejauh ini? Jadi kita udah kantongin memang beberapa nama, cuma nanti dulu ya. Ini kan masih proses lidik. Takutnya nanti kalau misalnya orang tahu kan kita menghambat proses penyelidikan kita gitu. Untuk korban yang satu gimana? Apakah diamankan di kepolisian atau di keluarga? Untuk korban saat ini masih di rumah sakit. Jadi kita masih kawal dengan ketat di rumah sakit. Kita jaga sampai betul-betul nanti bisa diambil keterangan karena dia masih shock akibat kejadian tadi malam. Jadi hari ini olah TKP jadi atau belum ya? Untuk olah TKP itu kan kita sudah laksanakan tadi malam. Cuman keadaan itu kan memang keadaan gelap. Jadi hari ini kan kita lakukan penyisiran kembali. Jadi kita lakukan penyisiran kembali dengan harapan kita menemukan barang bukti yang masih belum bisa temukan tadi malam. Atau petunjuk yang ada lah di TKP ini. Untuk korban perempuan selain dipukul di daerah wajah, apakah mungkin ada untuk pemeriksaan yang tadi malam itu di daerah dada ya, sama itu ulu hati dia ditendang oleh pelaku. Sempat korban di perkosa. Ya.
Untuk berdasarkan keterangan korban ini kan masih belum bisa kita ambil keterangan. Jadi kalau berdasarkan dari keterangan korban ya, sementara ini dia ada memang sampaikan bahwa dia itu sempat dipegang kemaluannya oleh si pelaku. Korban sekarang perempuan di mana sekarang? Di rumah sakit provinsi. Korban yang perempuan ini sampaikan berapa pelaku Pak? Pelaku satu orang. Satu orang. Orang saja yang mendatangi mereka sewaktu mereka itu duduk-duduk di sini menjelang berbuka puasa. Dan sekaligus himbauannya kan, dan ini kan tempat-tempat yang jauh, kemudian ngapain juga duduk di sini di tempat yang seperti ini, himbauan kepada pemuda-pemudi. Sebenarnya kalau terkait duduk di tempat yang sunyi begini ya paling tidak itu ya kalau bisa jangan hanya berdua atau sendiri lah. Kalau bisa bersama teman-teman yang lain untuk meminimalisir adanya kesempatan orang melakukan tindak pidana. Tapi pada prinsipnya sebenarnya pola pikir kita yang harus dirubah gitu loh. Jangan melihat kesempatan itu langsung ada pola pikir untuk berbuat tindak pidana. Sebenarnya itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang benar itu ya sudah. Dan namanya juga orang pengen menikmati hidup kan, nggak mungkin ya kita harus was-was selalu kan begitu. Pola pikir kriminal itu yang harus kita ubah mulai dari sekarang sebenarnya. Jadi dihimbau pada masyarakat yang ada di sini ini, mari kita jaga sama-sama ketertiban, karena dari kita sendiri ketertiban itu bisa tercapai. Korban ini asal mana? Korban ini dia murid SMA Negeri 1. Masih pelajar. Masih pelajar, dia kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2 Dua. SMA. Yang satu kelas 1. Yang perempuan kelas 1. Iya, kelas 1 SMA. Yang laki-laki kelas 2. Ya. Asal dari daerah mana? Itu asalnya ya tinggalnya di Wosi. Pak Kaur. Korban orang mana Wosi dong? Arpain kan? Oh ya, Arpain ada 2 ya? Ya. Kalau yang korban yang perempuan di Wirsi kan? Wirsi. Perempuan. Yang perempuan orang Wirsi, yang laki-laki orang Arpain. Berarti untuk korban yang meninggal udah di keluarga dan Sudah dikeluarga karena tadi malam kita lakukan visum. Sudah selesai. Ini sekarang di bawah pengawasan keluarga.